Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu mesin dan peralatan. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Yernisa STP MSI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rici Sylvia dengan NIM D1C122036 dari kelas R003, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Yang pertama yaitu peralatan penanganan bahan. Di mana peralatan penanganan bahan itu sendiri, yang pertama ada storage and handling equipment, merupakan peralatan yang bertugas mengelola dan menyimpan barang atau material di fasilitas penyimpanan termasuk gudang. Contohnya yaitu ada kotak, rak penyimpanan, palet, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada bulk handling material, ialah peralatan untuk menyimpan, mengangkut, serta dapat mengelola material dengan jumlah yang besar, antara lain seperti bubuk, biji, besi, batu bata, batu bara, pasir, dan sejenisnya. Contohnya yaitu bucket elevator, conveyor belt, silo, hopper, conveyor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah industrial truck. Industrial truck yaitu alat atau kendaraan yang biasanya digunakan dalam memindahkan material atau barang di gudang ataupun industri. Biasanya itu berupa reach truck, forklift, dan semacamnya. Yang keempat adalah engineered system. Engineered system merupakan sebuah sistem yang didesain khusus untuk menyimpan, memindahkan, serta mengelola material secara efektif dan efisien di lingkungan gudang atau industri. Sistem yang satu ini bisa mencakup berbagai macam alat, antara lain seperti mesin pengangkat, lift, konveyor, dan juga sistem penyimpanan. Yang kedua, alat penukar panas. Apa itu alat tukar panas? Alat tukar panas atau dalam industri kimia itu biasa disebut dengan heat exchanger atau HE adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas atau maupun pendingin. Perpindahan Biasanya media panas yang dipakai adalah uap lewat panas seperti superheat system dan air biasa sebagai alat pendingin yaitu cooling water. Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Adapun contohnya yaitu yang pertama adalah chiller. Chiller adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada temperatur yang rendah. Temperatur fluida hasil pendinginan di dalam chiller yang lebih rendah bila dibandingkan dengan fluida pendinginan yang dilakukan dengan pendinginan air atau sebagainya. Yang kedua yaitu kondensor. Kondensor adalah alat tukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan uap atau campuran uap sehingga merubah fase menjadi cairan. Media pendingin yang dipakai biasanya air ataupun udara. Yang ketiga yaitu evaporator. Adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk penguapan cairan menjadi uap, di mana pada alat ini menjadi proses evaporasi atau penguapan suatu zat dari fase cair menjadi uap. Yang dimanfaatkan alat ini adalah panas laten dan zat yang digunakan biasanya adalah air. Kemudian ada reboiler. Reboiler adalah alat penukar kalor yang berfungsi mendidihkan kembali atau mereboil serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Ada media pemanas yang sering digunakan adalah uap atau zat panas yang sering diproses itu sendiri. Kemudian ada cell and tube.
Cell and tube exchanger terdiri atas suatu bandel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam suatu pipa mantel. Fluida yang satu mengalir di dalam bandel pipa, sedangkan fluida yang lainnya mengalir di luar. Hal inilah terjadinya pertukaran panas. Yang ketiga, yaitu tujuan pertukaran pindah panas, yaitu untuk memanfaatkan panas suatu aliran fluida untuk memanaskan fluida yang lain tanpa merubah fasa. Yang keempat, yaitu penyaringan. Di sini ada proses penyaringan, yaitu yang pertama, slurry. Slurry itu adalah campuran kental yang terdiri dari cairan dan padatan yang tidak larut. Kemudian ada sludge, yaitu materi semi cair yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah industri atau domestik. Kemudian ada cake, yaitu ketika cair mengandung padatan yang tinggi, partikel padatan yang tertahan dan menempel pada proses ini. Yang keempat, yaitu filter media yang digunakan untuk lapisan pemurnian, di mana material yang masuk dapat tersaring dengan baik. Yang terakhir, yaitu filtrat. Filtrat itu berupa cairan jernih hasil dari proses filtrasi. Selanjutnya itu, ada pun faktor yang mempengaruhi penyaringan, yaitu pertama, debit filtrasi. Mengakibatkan tak berfungsinya filter dengan efisien sehingga tidak bisa terjadi secara sempurna dan menyebabkan beberapa partikel yang terlalu halus meloloskan diri dari saringan. Yang kedua yaitu konsentrasi kekeruhan. Konsentrasi kekeruhan pada air baku yang paling tinggi mengakibatkan penyumbatan pada lubang pori dari media sehingga terjadinya clogging. Kemudian yang ketiga yaitu temperatur. Adanya perubahan pada temperatur atau suhu mengakibatkan massa jenis yang dimana nantinya akan merubah viskositas kinetis dan absolut dari dalam air mengalami perubahan sehingga terjadinya perbedaan ukuran partikel yang akan disaring. Yang keempat yaitu kedalaman ukuran media dan material. Ada perubahan pada pemilihan media serta ukuran adalah keputusan terpenting dalam merancang bangunan filter. Tipe tipisnya media menjadi penentu lamanya aliran dan daya saring. Yang kelima yaitu tinggi muka air yang ada di atas media serta kehilangan tekanan. Kondisi tertinggi permukaan air yang ada di atas media menjadi pengaruh pada besarnya debit maupun laju filtrat dalam media. Yang kelima yaitu sans filter. Kemudian ada bagian dari sans filter, di mana di sini dapat saudara lihat atau dapat teman-teman lihat, ini adalah bagian-bagian yang ada pada sans filter. Yang pertama yaitu upper surface hole, yang kedua filter inlet, yang ketiga anthracite layer, yang keempat fine sans layer, kelima yaitu ada coarse sans layer, yang keenam yang keenam ada filter outlet, yang ketujuh gravel support layer, yang kedelapan filter element, yang kesembilan yaitu ada side surface hole. Selain dari bagian-bagian sans filter, ada pun cara kerjanya sans filter, yaitu bekerja dengan cara menyaring air melalui media pasir. Ketika air mengalir melalui sans filter, partikel-partikel kotoran dan kotoran lainnya akan tersaring dan tertahan di media pasir. Air yang keluar dari sans filter menjadi bersih dan juga jernih. Yang keenam adalah destilasi. Ini adalah gambaran dari rangkaian destilasi, di mana itu yang pertama ada wadah air, yang kedua labu destilasi, kemudian ada sambungan, kemudian ada termometer, kondensor, aliran masuk air dingin, aliran keluar air dingin, labu destilasi, lubang udara,
tempat keluarnya destilasi, penangas, air penangas, larutan zat, dan wadah labu destilasi. Kemudian berikut ini adalah skema dari gambar destilasi, di mana yang pertama yaitu di sini ada labu destilasi yang berisi air. Kemudian selanjutnya eh, adanya pemanasan dari pembakaran bunsen. Kemudian di termometer ini ditemukan beberapa titik didih dari larutan tersebut, seperti contohnya titik didih pada air yaitu 100 derajat Celcius yang akan nantinya menyebabkan air ini menguap. Nah, uap air inilah yang akan mengalir ke kondensor sehingga terjadi proses penggumunan. Pada proses penggumunan inilah nanti air embunnya akan turun ke wadah penampungan dan air hasil penyulingan merupakan hasil dari destilasi adalah air penyulingan. Kemudian adalah prosedur kerja destilasi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi Evaporasi secara sederhana diartikan sebagai pemindahan pelarut sebagai uap dari cairan. Pada proses ini, cairan atau larutan yang dipisahkan dipanaskan sehingga bagian dari cairan yang punya titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu. Yang kedua, pemisahan uap cair. Dengan tekanan tinggi, uap yang terbentuk sudah terlihat berpisah dengan cairan utamanya. Uap inilah yang akan mengalami proses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu proses terakhir ada kondensasi. Kondensasi berarti pengembunan uap air yang terpisah diembunkan dan ditampung dalam wadah terpisah. Ketujuh ada ekstraksi. Apa sih perbedaan ekstraksi dan ekstrak? Dapat kita lihat di sini, ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antar dua pelarut yang tidak dapat yang tidak terdapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lainnya. Kemudian ada yang namanya ekstrak. Ekstrak adalah sedian kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisa nabati dan simplisa hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Adapun metode ekstraksi yaitu yang pertama maserasi dari bahasa Latin yang artinya merendam. Maserasi adalah cara penyaringan yang paling sederhana yang dilakukan dengan cara merendam. Pada umumnya perendaman tersebut dilakukan selama 24 jam. Serbu yang digunakan yang direndam akan merambat atau bernama simplicia, yaitu sebanyak 100 gram. Perbandingan dengan pelarutnya yaitu 1:10. Yang selanjutnya adalah perkolasi. Nama alat yang digunakan yaitu perkolator, berupa tabung dan juga corong. Pertama, siapkan corong pisah dan beri kertas saring dan kapas, lalu masukkan serbuk. Prinsip kerja dari perkolasi adalah cairan yang ternyata akan merambat melalui serbuk sambil membawa senyawa. Kemudian dia menetes ke bawah pelarut, ditambah dengan pelarut baru. Lalu filtrat ditampung. Struktur yang disempurna ditandai dengan filtrat tidak berwarna. Cairan dibuka biar ada tekanan hingga pelarut ke bawah. Kemudian ada sokletasi. Sokletasi adalah ekstraksi dengan alat soklet, eh, di mana ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendinginan baik kondensor maupun sebagainya. Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat soklet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut kemudian didinginkan di dalam kondensor. Kemudian
mengekstraksi padatan. Kelebihan metode ini adalah proses ekstraksi secara kontinu dan dilakukan dengan waktu yang singkat. Kemudian ada revo. Ekstraksi ini merupakan ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut selama wadah dan jumlah pelarut tertera dengan adanya pendinginan baik. Pada umumnya dilakukan 3 sampai 5 kali pengulangan. Proses pada revo pertama, kelebihan metode ini adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanas langsung dapat diekstrak. Yang keempat yaitu ultrasonik. Prinsip kerjanya yaitu kavitasi akustik untuk memproduksi gelombang spontan atau gelombang aku kavitasi dalam fase cair di bawah titik didihnya dan akan merusak dinding sel sehingga pelarut dapat masuk ke dalam bahan. Baiklah, eh, be- inilah hasil dari presentasi saya. Terima kasih atas waktu Ibu dan juga waktu teman-teman semuanya. Saya Riza Sylvia. eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.